Halo semuanya, perkenalkan aku Max di channel Be The Movie. Di channel ini aku akan membawakan alur cerita dari sebuah film pastinya yang seru dan menarik. Karena film yang akan aku bagikan bisa dijadikan hiburan atau referensi untuk kalian tonton. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu kepada kalian semua bahwa ini adalah video spoiler perdana yang aku buat. Jadi, aku harap alur cerita yang aku bawakan bisa membuat kalian terhibur. Alur cerita film yang akan aku bagikan sekarang yaitu film Jepang yang menceritakan sejarah Qin Cina pada tahun 255 sebelum Masehi yang berjudul Kingdom. Dirilis pada tahun 2019. Film ini diceritakan sejarah zaman dulu, zaman di mana negara-negara saling bertingkai. Wilayah Cina yang luas kini sekarang terbagi menjadi 7 negara. Karena adanya peperangan mengakibatkan pertumpahan darah berkali-kali hingga lebih dari 500 tahun. Kemudian, di negara Qin Barat, bertemulah sosok dua pemuda yang akan mengubah sejarah yang hebat dan menakjubkan. Awal scene, kita dibawa ke sebuah pedesaan dengan diperlihatkan dua orang anak kecil bersama orang tua yang lagi bicara kepada mereka. Mereka berdua adalah anak yatim korban peperangan yang mengakibatkan mereka diperjualbelikan untuk dijadikan budak. Namun, meskipun mereka mempunyai nasib yang sama, tetapi mereka mempunyai mimpi yang sama juga, yaitu menjadi seorang jenderal langit agung. Di mana kita lihat rombongan pasukan dan pemimpinnya yang bernama Wang Qi. Dia adalah jenderal langit agung. Nama dua anak kecil tersebut, yang pertama adalah Xin, dan yang satunya lagi yang bernama Vio. Disinilah awal kisah perjalanan hidup mereka. Seketika mereka bekerja untuk mencari kayu di hutan. Vio menyempatkan waktu dengan mengajak Xin belajar teknik pedang, karena untuk bisa menggapai impian mereka dengan 10.000 kali latihan. Saat bertahun-tahun, sampai mereka pun beranjak dewasa, mereka sudah menghabiskan untuk latihan pedang ke 1253 kali. Di saat latihan, mereka bertemu dengan orang tua yang bertanya kepada mereka tentang di mana mereka belajar teknik pedangnya. Tetapi, Xin menjawabnya dengan tidak sopan. Akhirnya orang tua itu pergi dan meninggalkan mereka. Di saat Xin dan Pio sudah pulang ke rumah, mereka bertemu lagi dengan orang tua tadi. Ternyata dia adalah jenderal dari istana kerajaan yang bernama Chang Wenchun. Dia datang ke desanya bertujuan untuk mengajak salah satu dari mereka, yaitu Pio, untuk bekerja di istana kerajaan. Namun, Pio menyempatkan bicara kepadanya agar Xin ikut dengannya, karena menurut Pio dia akan berguna. Namun Chang Wenchun menolaknya, karena dia membutuhkan hanya satu orang saja. Dengan keadaan yang membingungkan, Pio meminta kepada Chang Wenchun untuk memikirkan keputusannya dengan waktu 1 hari, dan Chang Wenchun pun mengizinkannya. Saat malam tiba, Xin dan Pio sangat dilema dan berbicara satu sama lain. Mereka berpikir karena itu semua hanya perpisahan sementara. Di saat itu juga, Pio memutuskan untuk ke istana kerajaan karena itu semua kesempatan untuk menggapai impian mereka. Kini, perpisahan sementara pun terjadi. Xin kembali ke rutinitasnya dan berlatih keras dengan pedangnya.
agar bisa menyusul Pio ke istana kerajaan. Saat malam tiba, Shin tertidur. Namun, dia mendengar suara di luar rumah. Shin pun bangun dan membuka pintunya. Dikejutkan, ternyata yang datang adalah Pio sahabatnya, dengan keadaan berlumuran darah. Lalu, Pio menjelaskan yang terjadi kepada dirinya, bahwa ada pemberontakan di istana kerajaan, karena ulah adik sang raja, yaitu yang bernama Cheng Chio. Ini babangusnya. Dan Pio memberitahu kepada Shin, mereka juga akan mengikuti jejak darahnya. Sampai Shin pun menangis dan tidak terima melihat keadaan Pio sekarang. Dengan Pio memberikan wasiat kepada Shin, agar Shin bisa melanjutkan misinya untuk pergi ke suatu tempat dengan mengikuti sebuah peta yang diberikan oleh Pio untuk mewujudkan impian mereka. Akhirnya Pio pun meninggal dan perpisahan terakhir pun terjadi. Di saat itu juga, Shin menuruti wasiat dari Pio dan bergegas pergi berlari dengan petanya dan membawa pedang milik Pio. Cerita beralih datangnya pasukan dari kerajaan dan pembunuh bayaran yang telah menemukan jasad Pio. Namun ternyata yang mereka cari bukanlah Pio. Seketika warga desa menanyakan apa yang terjadi, Tujuh-Uju dikejutkan jenderal yang bernama Joichi membunuh mereka dengan tebasan pedangnya. Bangsat. Dia juga menyuruh anak buahnya untuk membunuh yang ada di desa itu dan membakar rumahnya. Cerita beralih kepada Shin yang di tengah perjalanan, Shin bertemu dengan preman gunung atau bisa dibilang bandit gunung yang ingin memalak Shin. Terjadilah pertarungan dan dimenangkan oleh Shin. Sementara, kita diperlihatkan cerita di istana kerajaan, adik sang raja yang bernama Cheng Chio yang lagi berbicara kepada penasihatnya tentang bagaimana yang sudah direncanakan untuk membunuh sang raja. Kita lanjut cerita kepada Shin lagi. Dia berlari kencang untuk tujuannya. Akhirnya, tibalah Shin di tempat di sebuah gubuk. Di saat itu juga, dia mencoba untuk masuk ke dalam gubuk dan dikejutkan dengan Pio yang masih hidup. Saat Shin dengan muka kebingungan, orang itu tidak sempat untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba, gubuk mereka diserang oleh pembunuh bayaran bertopeng yang bernama Jukjeong, dan dia berbicara kepada Raja Qin yang bernama Yingsheng yang akan membunuhnya. Shin pun terkejut dan belum mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Saat Shin dan Raja Qin bertarung melawan Jukjeong, awalnya mereka berdua sempat dijatuhkan. Di saat Raja Qin bertarung lagi dengan Jukjeong, Shin mulai mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Dia bukan Pio, melainkan dia adalah seorang raja yang mirip dengan Pio. Oke teman-teman, di sini sebelum lanjut aku ceritakan dulu sementara. Di awal cerita, sebenarnya yang terjadi ketika Chan Wangchun mengajak Pio bekerja di istana, tujuannya untuk menggantikan sang raja agar tidak dibunuh karena mereka itu mirip, dan agar pemberontak di istana menyangka Pio itu adalah sang raja. Agar kalian lebih paham tentang cerita Pio sebelum mati dan di saat Pio ditugaskan untuk menggantikan sang raja, aku mohon jangan di skip, nanti kalian bakalan tahu ceritanya di sela-sela video. Kita lanjut. Shin pun berteriak kencang dengan amarahnya atas kematian Pio. Lalu dia berkata ingin membunuh Yingsheng.
Namun sebelum dia membunuhnya, Shin ingin membunuh dulu Juksong. Shin menyerang dan bertarung dengannya, dan sempat dijatuhkan oleh Juksong. Namun Shin tidak ingin berakhir di sini. Dengan dendam kematian Pyo, Shin pun bertempur kembali. Dia sampai terbang dan menyerang Juksong. Akhirnya, Ginseng teringat perkataan dari Pyo sebelumnya, bahwa kalau Pyo mati, carilah temannya yang bernama Shin, karena dia akan terbang lebih tinggi dari siapapun. Terbukti, Ginseng pun melihatnya. Shin mengalahkan Juksong, dan Ginseng pun menebas lehernya. Sugoi. Di saat itu juga, karena Shin tidak tahu semua yang terjadi atas kematian Pyo, dia pun tidak jadi untuk membunuh Ginseng. Karena dia tahu semua cerita sebelum Pyo mati. Mereka melihat desanya yang sudah terbakar. Dengan kejadian desanya terbakar, Ginseng merasa dirinya sudah terjebak. Shin pun untuk memutuskan melanjutkan misi balas dendamnya dan mengajak Ginseng untuk pergi dengannya. Di saat mereka mau berjalan, bertemulah dengan seseorang yang memakai kostum yang aneh. Dia menawarkan jalan pintas kepada Ginseng, dan dia juga tahu bahwa Ginseng adalah Raja Qin, pasti mempunyai kekayaan. Dia pun meminta imbalannya. Agar Ginseng mempercayainya, lalu dia membuka topengnya dan memperkenalkan dirinya yang bernama Dio. Akhirnya Ginseng mempercayainya. Di perjalanan, Ginseng berbicara yang membuat Shin marah kepadanya. Terjadi kesalahpahaman dengan perkelahian. Ginseng sampai menjelaskannya. Atas kematian Pyo bukan karena paksaan dari Ginseng, melainkan atas keinginannya sendiri. Bahwa Pyo sangat senang mendapatkan tugas yang penting dan beresiko ini. Meskipun dia bisa saja mati, namun karena demi mendapatkan sesuatu, mengukir sejarah dirinya dengan Shin. Shin pun mendengar penjelasan dari Ginseng. Akhirnya hatinya luluh dan mengerti yang telah terjadi kepada Pyo selama ini. Dan Shin berpikir tidak akan menyia-nyiakan perjuangan Pyo begitu saja. Shin dan Ginseng akhirnya mereka berdamai dengan melanjutkan perjalanannya, dan mereka merencanakan agar bisa bertemu dengan Chang Wenchun. Kita beralih cerita ke istana kerajaan, dengan Cheng Qiao memperlihatkan muka kesalnya karena semua anak buahnya tidak bisa membunuh kakaknya, yaitu Ginseng. Sampai Cheng Qiao berpikir bahwa ini semua akibat bantuan dari Chang Wenchun yang menjadikan Ginseng bisa melarikan diri. Dan dia berencana meminta kepada anak buahnya untuk membawakan kepala Chang Wenchun. Namun, di saat itu juga, tiba-tiba datanglah Jenderal Wang Qi dengan menawarkan sebuah kotak yang di dalamnya adalah kepala Chang Wenchun. Namun, seketika dibuka dan mereka melihatnya, salah satu anak buah Cheng Qiao meragukannya karena kepala Chang Wenchun sudah rusak seperti kepala palsu. Tetapi Jenderal Wang Qi membantahnya dengan mengancam dan mengujinya untuk membunuh semua penasihat Chang Qiao yang di dekatnya. Sampai dengan kejadian tersebut, salah satu penasihat Cheng Qiao menanyakan apa keinginannya. Jenderal Wang Qi pun menjawabnya, meminta ingin memiliki tanah kekuasaan Chang Wenchun. Saat itu juga dia membantahnya. Namun, Cheng Qiao karena alasan dia bahwa dengan bersekutu dengannya tidak akan merugikan mereka semua. Shin berpindah kembali ke Ginseng dan yang lainnya. Ketika mereka di perjalanan, diserang Tuluk oleh seseorang, yaitu pembunuh bayaran. Anggap saja namanya Tongeret. Di saat itu juga, Shin maju untuk menyerangnya. Karena lawannya mempunyai kemampuan yang lumayan hebat, namun Shin sudah tahu cara mengalahkannya. Dan Ginseng berbicara kepada Shin dengan mengatakan berapapun nyawa Shin, kalau Shin kalah dengan si Tongeret,
tidak akan cukup untuk melanjutkan misi selanjutnya. Akhirnya si Tongere pun dikalahkan Shin dan meninggal. Namun, tetapi Shin kena peluknya yang kena pas di dadanya. Di saat itu juga, Shin pun pingsan. Kita lanjut diperlihatkan Shin yang sudah bangun dari pingsannya di sebuah pondok. Ying-seng menjelaskan bahwa pondok tersebut yang dibangun untuk Raja Qin di musim panas. Dan Ying-seng bercerita bahwa Shin bisa sampai ke pondok karena dirinya lah yang menggendong Shin. Namun, yang menetralkan racunnya adalah Dio. Di saat itu juga, Shin berterima kasih kepada mereka berdua. Mereka bertiga pun bersantai, namun Shin mendengar sesuatu di luar pondok, sampai menyuruh Dio untuk diam. Seketika mereka merasa diserang dan tertekan di dalam pondok melihat banyaknya pasukan. Dan di saat tiba, pasukan masuk ke dalam. Sangat dikejutkan, mereka langsung berlutut ketika melihat Raja Qin ada di dalam. Ternyata mereka adalah pasukan yang dipimpin oleh Chang Wenchun. Chang Wenchun pun melihat kalau rajanya masih hidup, sampai dia juga berlutut dan meminta maaf atas kesalahan keterlambatan melindungi sang raja. Sampai dia merasa bersalah, Chang Wenchun bersedia untuk bunuh diri, karena menurut dirinya yang terpenting rajanya yang masih hidup. Namun akhirnya Ying-seng memaafkannya. Oke teman-teman, sangat menarik sekali di sini. Ternyata Chang Wenchun masih hidup. Jadi buat kalian yang penasaran, nanti di akhir video aku akan menjelaskannya. Kita lanjut. Sementara cerita di Istana Qin, Cheng Qiao memeriksa persiapan pasukan perangnya yang berjumlah 80.000 pasukan. Lalu Cheng Qiao memanggil jenderalnya yang bernama Dan dengan menceritakan latar belakang yang dulunya dari anak miskin. Dia pun sampai memujinya dengan skill pedangnya dan bisa menjadi pelayannya. Namun tetapi, Cheng Qiao menyuruh anak buahnya yang tinggi besar, yang bernama Langkai, hingga tiba-tiba membuat kepala Dan pecah begitu saja. Degeje emang. Dengan muka bengisnya, Cheng Qiao berbicara kepada semua pasukannya bahwa dirinya adalah putra dari bangsawan yang kini menjadi raja, karena dirinya tidak suka orang yang dulunya rendahan. Cerita beralih lagi ke pondok yang lagi bersantai dan makan-makan, sampai Ying-seng memulai rapatnya dengan menanyakan kepada Chang Wenchun bagaimana kejadian dia dan pasukannya bisa lolos dari kejaran pemberontak dan kejaran dari pasukan Jenderal Wang Qi. Ternyata saat kejadian itu, Pio mengorbankan dirinya agar pasukan Jenderal Chang Wenchun bisa kembali mengawal sang raja dengan mengambil alih layaknya seperti seorang raja. Dia pun sampai berteriak sangat mengejutkan. Pio yang tadinya seorang anak pelayan, tetapi jiwa semangat dan jiwa perangnya seperti seorang jenderal. Dengan membuat pasukannya semangat kembali, dan Pio berhasil melarikan diri dari kejadian yang selama ini terjadi. Kemudian, mereka pun membuat rencana untuk masuk ke dalam ibu kota. Namun, dengan pasukan saat ini, tidak mungkin bisa. Ying-seng pun memutuskan membuat aliansi dan meminta bantuan dengan orang gunung yang mempunyai pasukan ratusan ribu. Namun, itu semua sangat sulit bagi mereka. Tetapi, rencana pun disepakati dan mereka pergi ke hutan. Namun, di saat di perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan orang gunung. Dan di sana, dengan kesempatan dan tekanan, Ying-seng pun berbicara bahwa dirinya adalah Raja Qin yang ingin bertemu dengan Raja Gunung. Di saat itu juga, orang gunung membawa mereka semua ke markasnya. Di saat sesampai di perjalanan,
menuju markasnya, Shin dan yang lainnya terkejut ketika melihat megahnya markas orang gunung. Ginseng pun dan yang lainnya sudah tiba masuk di markasnya. Dengan diperlihatkan Ginseng dengan Raja Gunung yang bernama Yang Duanhe, Ginseng memohon kepadanya untuk meminta bantuan. Namun dia menolaknya karena sudah sakit hati di masa lalu. Di saat Raja Qin yang bertingkah sombong dan berkhianat membunuh nenek moyang mereka secara brutal. Sampai Yang Duanhe murka menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala Shin agar merasakan rasa sakit di masa lalunya. Di saat itu juga Ginseng memahami itu semua dan meminta maaf atas kejadian di masa lalunya. Lalu Ginseng memohon dengan mengatakan mempunyai tujuan yang lebih besar untuk menyingkirkan sebuah perbatasan dari 7 negara Cina dan menaklukkan semuanya. Karena untuk menebus kesalahan nenek moyang mereka di 400 tahun yang lalu. Sampai Shin melawan dan melepaskan ikatannya. Lalu dia bicara dengan semangatnya. Namun Yang Duanhe hanya terdiam. Kemudian Ginseng melanjutkan negosiasinya dengan meyakinkannya. Tiba-tiba Yang Duanhe melepaskan topengnya dan ternyata dia seorang wanita yang mempunyai paras wadidaw kecantikannya. Akhirnya dia berkata menyetujui dengan bergabung membuat aliansi baru yang sirna di ratusan tahun yang lalu. Dengan yaya pasukan orang gunung, Shin pun mengikutinya dengan rasa gembira. Di saat itu juga, Ginseng, Shin, dan Chang Wenchun dengan pasukannya menyamar dengan memakai topeng orang gunung. Lalu mereka menyusun rencana untuk menyerang ibu kota dengan 3.000 pasukan. Meskipun orang gunung mempunyai ratusan ribu pasukan, tetapi rencana ini semua agar Cheng Qiu tidak merasa curiga dengan kedatangan mereka. Dan meskipun Cheng Qiu mempunyai 80.000 pasukan, tetapi lagi pula pasukan Cheng Qiu tersebut ditempatkan jauh dari istana Qin. Seketika mereka pun tiba di istana Qin. Kemudian Yang Duanhe akan berpura-pura membuat aliansi dengan Cheng Qiu untuk menghidupkan kembali aliansi negara Qin dan orang gunung. Karena itu semua dilakukan untuk bisa masuk ke dalam istana dan menyerang mereka. Di situ, meskipun penjabat istana memperbolehkan masuk, namun tetapi Yang Duanhe diperbolehkan untuk membawa 50 pasukan saja. Saat tiba di dalam istana, mereka pun mulai melakukan penyerangan dimulai oleh Ginseng. Yang Duanhe dan Ginseng memimpin di luar halaman istana untuk bertempur. Sementara Shin memimpin di dalam istana untuk menuju jalan rahasia yang sudah dikasih tahu oleh Ginseng untuk menuju ruangan raja. Pada saat Yang Duanhe memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan pemanah, mereka pun terpanah sebagian. Kita ke tempat Shin, terlihat mereka dihadang oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal Joichi. Dan di saat pasukan orang gunung menyerang Joichi, namun tetapi orang gunung dijatuhkannya. Dengan sombongnya, Joichi menurut dia bahwa Shin dan yang lainnya bukan tandingannya. Dia pun kembali ke dalam istana. Kembali diperlihatkan lagi di luar istana, dan ternyata pasukan orang gunung yang terpanah itu masih hidup
dan bangkit lagi. Karena itu semua adalah sebuah strategi bertempur yang mahal. Akhirnya, mereka pun unggul melawan pasukan Cheng Xiao. Balik lagi ke Xin dan yang lainnya. Di saat mereka lagi bertempur, tiba-tiba si Buto Langkai muncul. Dia menyerang semua pasukan orang gunung dengan mudah. Kemudian, Xin juga melawannya, namun terpental dan dijatuhkan begitu saja. Di luar istana, dilihatkan dengan Yang Duanhe dan yang lainnya kini sudah tiba di halaman atas istana dan dihadang oleh ratusan pasukan penjara. Kembali lagi ke tempat Xin. Ternyata dia masih bertempur dan diperlihatkan langkah yang dijatuhkan oleh Xin dengan bantuan orang gunung. Lalu dia pun membunuh Langkai dengan pedangnya. Saat Xin dan yang lainnya tiba di ruang kerajaan, Xin pun berbicara kepada Cheng Qiao bahwa sang raja adalah Ying Sheng, bukan dirinya. Dengan perkataan Cheng Qiao yang kotor menyuruh Choi Ji untuk melindunginya. Kita lihat dulu di luar istana yang masih terjadi pertarungan. Terlihat Yang Duan berjuang dengan sekuat tenaga mengalahkan banyak musuh. Dengan Xin di dalam, mati-matian bertarung dengan Choi Ji yang tidak mungkin mudah untuk dikalahkan. Sementara kita keluar dengan Ying Sheng dan yang lainnya yang sudah lelah, namun dia memberikan semangat terus untuk bertempur. Dan akhirnya mereka pun terbuka hatinya untuk melanjutkan pertempuran habis-habisan. Kita kembali lagi ke Xin yang dijatuhkan dan tepar tak berdaya. Lalu, dia sampai teringat kembali bayangan di masa dia dengan Pio untuk mimpinya. Disitulah kekuatan Xin yang sebenarnya. Tiba-tiba, Xin bangkit menyerang kembali Choi Ji dengan jurus memecahkan batu. Atau bisa dibilang dengan jurus Hiten Mitsubishi. Akhirnya, Choi Ji si onta pun dikalahkan oleh Xin. Dan akhirnya, dia pun meninggal. Kita diperlihatkan dengan Cheng Qiao yang berhasil melarikan diri dari Xin. Kini dia bertemu dengan kakaknya. Mereka berdua dilahirkan dari ibu yang berbeda. Lalu dia menyerang, namun dia kalah dan merengek kesakitan. Ying Sheng pun menghajarnya sampai tak berdaya. Dengan melihat kedatangan Xin, Ying Sheng dan Yang Duanhe, mereka tersenyum karena sudah tidak sabar atas kemenangannya yang sudah di depan mata. Namun tiba-tiba si Jilong alias Jenderal Wang Qi datang dengan membawa pasukannya. Tetapi kedatangan dia bukan untuk menjadi sekutu, melainkan untuk kedamaian dalam negara Cina. Dan tujuan Jenderal Wang Qi untuk mengetes dan memberikan pertanyaan kepada Ying Sheng. Apa tujuannya Ying Sheng untuk menjadi seorang raja? Ying Sheng pun menjawabnya dengan tujuan mewujudkan impian satu-satunya menjadi raja pertama yang menyatukan Cina. Pertanyaan Wang Qi pun terjawab sudah, sampai membuat hatinya tersentuh. Dan di saat Jenderal Wang Qi mendapatkan jawabannya, lalu dia pun beranjak pergi. Namun, dia diserang tiba-tiba dengan pasukan pemberontak. Namun tetapi, dengan tebasan golok besarnya, mereka dijatuhkan dengan mudah sampai berterbangan. Dan sampai pemimpin pasukan tersebut sempat menyerang Ying Sheng, namun Xin melindunginya dengan menebas musuhnya sampai mati. Seketika, Wang Qi mengakui dan kagum kepada Ying Sheng sebagai raja.
Lalu, Xin memperkenalkan dirinya kepada Wang Qi bahwa dirinya akan ikut dengan Ying Sheng dan suatu saat nanti dia akan menjadi jenderal langit agung seperti dirinya. Dengan tatapan Wang Qi kepada Xin dengan mengatakan, lalu Jenderal Wang Qi pun meninggalkan istana kerajaan. Saya akan menjelaskan cerita tentang Chang Wenchun yang belum mati dan mengapa Jenderal Wang Qi sengaja memalsukan kepala kematian Chang Wenchun dan meminta ingin memiliki tanahnya karena tujuannya agar keluarga Chang Wenchun tidak dibunuh oleh anak buah Cheng Qiao dan Chang Wenchun bisa menyelamatkan sang raja yaitu Ying Sheng. Tamat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Poin yang kita ambil di film ini, capailah impianmu meskipun itu semua tidak mungkin terjadi. Dan meskipun rintangannya sangat sulit, pasti ada jalan. Dan jadilah sahabat sejati. Jangan seperti di film, menjadi saudara tetapi mengkhianati. Aku Max, thank you, cekidot.